Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali ke pembelajaran matematika kelas 8, yaitu pada materi koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan posisi titik terhadap titik acuan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kedudukan garis terhadap garis sumbu. Posisi titik terhadap titik acuan di sini ada dua submateri, yaitu yang pertama adalah terhadap titik asal 0,0, sedangkan yang selanjutnya adalah terhadap titik acuan A, B. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Berikut terdapat beberapa titik pada gambar koordinat kartesius. Sebagai contoh, di sini Ibu akan memakai titik B, koordinat titik B. Berhubung judulnya di sini adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0, maka kita mulai dari 0,0 menuju titik B. Untuk menuju titik B atau nanti ke titik manapun, kita harus diawali dari kiri atau kanan. Kenapa kiri atau kanan? Karena yang namanya sumbu S itu kan datar. Kalau mendatar, kemarin kita ada yang arahnya ke kanan, ada arahnya yang ke kiri. Nah, sekarang dari titik 0,0 untuk menuju ke titik B, itu arahnya dia ke kiri. Kalau ke kiri, ini dia bernilai negatif. Kemudian kita hitung berapa petak atau berapa satuan yang dilaluinya. Di sini dari titik 0 tadi nafas, kita ke arah kiri itu ada 1, 2, 3. 3 satuan ke sebelah kiri atau ke kiri. Kemudian untuk menuju titik B, kita arah ke atas. Arah ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. Ke atas sebanyak 4 satuan. Nah, di sini ada keterangannya. 3 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Ingat, kalau ke kiri itu berarti nilainya negatif. Kemudian kalau ke atas berarti dia bernilai positif. Maka didapatlah di sini koordinatnya adalah negatif 3,4. Kenapa kok bisa jadi dapat negatif 3,4? Karena tadi 3 satuan ke kiri dia bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif 3. Kemudian 4 satuan ke atas. Kalau ke atas nilainya positif, makanya di sini dia bernilai positif. Selanjutnya, kita masuk ke posisi titik terhadap titik acuan A, B. Masih dengan gambar yang sama. Misalkan titik H 2,3 sebagai acuan. Jadi di sini kita berjalannya mulai dari titik H. Kalau yang tadi kita berjalannya mulai dari titik 0. Sekarang kita misalkan berjalannya mulai dari titik H. Dari titik H kita coba ke titik A. Dari titik H ke titik A. Dari titik H menuju A itu dia 2 satuan ke kiri,
kemudian 3 satuan ke atas. Kalau ke kiri dia bernilai negatif, sedangkan ke atas dia bernilai positif. Maka didapatlah koordinat titiknya adalah negatif 0,3. Contoh berikutnya, dari titik H ke titik B. Dari titik H ke titik B itu arahnya ke kiri, lalu ke atas. Ke kiri sebanyak 5 satuan, sedangkan ke atas sebanyak 1 satuan. Kalau ke kiri tadi bernilai negatif, maka didapat nanti hasilnya adalah negatif 5. Kemudian 1 satuan ke atas berarti dia bernilai positif, sehingga didapat titik koordinatnya adalah negatif 5,1. Selain menggunakan cara seperti ini, kalian juga bisa menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah A aksen itu sama dengan X kurang A, Y kurang B. Sama seperti judulnya di sini, terhadap titik acuan A, B. Karena kita tadi acuannya terhadap titik H, maka 2 ini sebagai A, 3 itu sebagai B. Sedangkan untuk nilai X dan Y itu adalah koordinat yang dituju. Contoh misalkan yang A tadi, koordinat titik A ini adalah 0,6. Maka nanti di sini X-nya adalah 0 dikurang A-nya tadi adalah 2. 0 kurang 2 hasilnya negatif 2. Kemudian Y-nya tadi adalah 6, sedangkan B-nya adalah 3. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Sama kan hasilnya? Jadi tergantung kalian mau pilih cara yang mana, boleh pakai cara yang awal tadi atau mau menggunakan rumus yang ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kedudukan garis terhadap garis sumbu. Ada 3 kedudukan terhadap garis sumbu, yaitu garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Garis sejajar di sini dia bisa sejajar dengan X atau sejajar dengan Y. Garis sejajar adalah garis yang memiliki kemiringan yang sama, atau yang lebih mudahnya adalah garis yang sama arahnya. Contoh, sejajar sumbu X. Maksudnya di sini sejajar sumbu X berarti garis yang sama dengan sumbu X. Sumbu X adalah garis yang datar. Sekarang manakah garis yang juga sama-sama datar? Oh, ternyata yang sama-sama datar itu adalah garis L dan juga garis N. Kemudian bagaimana kalau yang sejajar sumbu Y? Kalau sejajar sumbu Y berarti garisnya harus sama tegak seperti sumbu Y. Garis yang sama tegak dengan sumbu Y itu adalah garis K. Jadi yang sejajar sumbu Y itu adalah garis K. Kemudian ada yang namanya garis tegak lurus. Garis tegak lurus di sini dia berbentuk seperti huruf L atau tanda tambah. Contoh, garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis ini merupakan sumbu X. Kemudian kita cari garis yang membentuk tambah atau huruf L pada sumbu X. Garis yang membentuk huruf L atau tanda tambah di sumbu X adalah garis K. Jadi garis K ini dia tegak lurus terhadap sumbu
X. Sedangkan garis yang tegak lurus sumbu Y itu adalah garis L dan garis N. Kenapa? Karena ini kan dia berbentuk seperti huruf L atau tambah. Kemudian mana lagi yang tegak lurus? Garis K dan garis N ini juga tegak lurus. Kenapa? Karena dia membentuk seperti huruf L atau tanda tambah. Kemudian ada yang dinamakan dengan garis berpotongan. Garis berpotongan di sini adalah garis M dan garis L. Kenapa? Karena dia bentuknya miring atau bersilangan seperti ini. Itulah yang dinamakan garis berpotongan. Baik Ibu rasa untuk hari ini kita cukupkan sekian pembelajaran kita. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.